Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah baru ya. Setelah kemarin selesai dengan Kromoleo 5 part, dan kali ini kita akan membawakan satu kisah yang menurut saya keren banget kisahnya, dan kisah ini eksklusif ya, baru pertama kalinya di channel Ilo Entry dan belum ada di YouTube channel manapun. Kisahnya keren pakai banget teman-teman, dan kisah dari Nana Septiana. Kami ucapkan terima kasih ya kepada Nana Septiana yang sudah mengizinkan kami membawakan kisahnya yang luar biasa ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang ya, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke tanah Jawa. Malam terkutuk di Kadipaten Condong. Sumat Putra Wilwatita Part 1. Ratusan prajurit telah mengepung kediaman Panji Notokusumo. Tombak bergagang panjang diposisikan siap siaga. Begitu pula dengan pedang tajam yang telah siap ditebaskan. Sedang di bagian depan, Mergolo Joyopati duduk dengan tegak di atas kuda hitam, meminta para penghuni kediaman kadipaten agar menyerahkan diri dengan sukarela. Namun, Panji Notokusumo sebagai adipati tentu tak ingin menyerah begitu saja, terlebih ketika ia tahu bahwa pengepungan ini berasal dari fitnah belaka. Sebilah keris telah dihunus, sementara ia pun berteriak, "Jadi, seperti ini balas budimu padaku, Joyopati." Wajah Mergolo Joyopati tak terlihat jelas dalam gelapnya malam. Walau obor yang dibawa prajurit menyala terang, nafsu serakah masih menggelayuti wajahnya. "Sri Baginda Prabu telah memerintahkan agar keluarga kalian ditangkap dan dibawa menghadap istana." Suara Joyopati berubah menjadi kalem, tapi masih terdengar licik di telinga Notokusumo. "Sebagai adikmu, aku tidak ingin melakukan ini, Kang Mas. Tapi sebagai abdi raja, titah Prabu wajib kupatuhi." Notokusumo meludah ke tanah kala mendengar Joyopati bersilat lidah. Sejak dulu ia sudah tahu adik tirinya ini tak pernah berniat baik, tapi tak pernah terfikirkan olehnya Joyopati akan mengorbankan keluarga demi ambisi. Daripada mati terhina di depan Baginda Prabu, lebih baik mati di sini karena membela harga diri. Notokusumo menghunus keris. Badan yang telah mengucurkan darah tak juga membuatnya ambruk ke tanah. "Kang Mas, lihat kondisimu." Joyopati masih duduk tegak, tak terpengaruh dengan ucapan Notokusumo. "Pahamu telah terkena anak panah. Sekujur tubuh pun telah dipenuhi luka. Buat apa susah payah melawan? Sebaiknya segera ikuti semua perkataanku." Tawa menggelegar keluar dari mulut Notokusumo. Dia memang tak dapat lagi berdiri tegak sempurna dengan anak panah yang menancap di paha kanan. Para prajurit kadipaten yang setia padanya telah berserakan di atas tanah. Sebagian mengerang kesakitan karena meregang nyawa. Sisanya tak lebih dari mayat-mayat yang mati mengenaskan dengan luka mengerikan. Joyopati melompat turun dengan sigap, mulai mengambil kuda-kuda. Dengan isyarat tangan, ia memberikan tanda agar prajurit lain berpencar. Mereka harus mencari dan mengumpulkan seluruh anggota keluarga Notokusumo. "Kang Mas, sekali lagi aku peringatkan agar tidak bersikap gegabah." Joyopati meraih pedang yang sejak tadi masih tersimpan dalam sarung. Pedang berwarna hitam dengan motif matahari terbelah itu tampak sederhana, tetapi memiliki kehebatan tersendiri. Tak banyak senjata yang bisa menandingi pedang upas milik Joyopati. Racun yang telah dioleskan pada bilah pedang itu telah memakan ratusan nyawa sebagai tumbal.
Notokusumo melirik sekilas saja pada Joyopati. Dia lebih khawatir pada keselamatan anak istrinya, walau dua orang perwira kepercayaan Notokusumo telah ditugaskan untuk menjaga mereka. Hatinya tetap tak tenang. Bukankah lebih baik memohon ampun kepada Baginda Prabu, lalu meminta belas kasihan beliau, daripada harus mati menyedihkan seperti mereka? Joyopati mulai bergerak maju, terus berbicara untuk mengecoh sang kakak. Namun Notokusumo yang telah sangat mengenal tabiat Joyopati tidak mudah terkecoh. Dia menggeram maju, menusukkan keris sombro ke ulu hati lawannya. Gerakan Notokusumo yang sudah ditebak oleh Joyopati sehingga dia bisa berkelit dengan cepat. Tangannya yang piawai menggunakan pedang bergerak gesit untuk memapas tubuh kakaknya sendiri. Gerakan dua kakak beradik yang mendapat ilmu kanuragan dari guru yang sama itu berlangsung dengan sengit. Satu menikam dengan lincah, satu lagi menyabetkan pedang untuk melumpuhkan lawan. Joyopati yang tidak terluka berhasil mendesak Notokusumo. Pakaian kakaknya kini robek semakin besar tepat di dada yang menjadi sasaran pedang ubas. Notokusumo meringis, dapat merasakan panasnya racun yang merasuk dengan cepat ke dalam darah. Dia melompat 3 langkah untuk mengatur strategi sebelum kembali menyerang. Adipati Kadipaten Condong yang terluka parah semakin liar meliukan keris mencari celah untuk menaklukkan Joyopati yang melawan sama ganasnya. Joyopati terpaksa berjumpalitan beberapa kali. Ketika keris Notokusumo hampir mengenai kulitnya, dia kian terdesak, sedang lawannya terus menyerang membabi buta. Sebuah anak panah melintas secepat kilat, hampir mengenai Joyopati sebelum akhirnya tertancap di tenggorokan sang adipati. Notokusumo terpaku sesaat, lantas roboh ke atas tanah yang dipenuhi darah. Joyopati berpaling, menatap lelaki yang mengenakan topeng kain untuk menutup sebagian besar wajahnya. Dia berhutang budi pada lelaki misterius itu karena telah membantunya mengalahkan Notokusumo. Salah seorang prajurit berlari menghadap Joyopati, bersimpuh di depannya untuk memberikan laporan. "Tumenggung, kami hanya menemukan istri dari Adipati Notokusumo." Bagaimana dengan putranya, Raden Arya Dharmayasa?" Joyopati mendorong tubuh kakaknya menggunakan ujung kaki, mengamati bola matanya yang berubah kosong seiring hilangnya nyawa dalam tubuh tersebut. Prajurit tersebut menggeleng. Kami tidak berhasil menemukan jejaknya." "Dasar berdebat tidak berguna." Joyopati mengayunkan pedang sekali lagi, menyabet leher prajurit yang masih bersimpuh di hadapannya, lantas menyeringai saat melihat kepala yang terpisah dari tubuh hanya dalam satu tebasan. "Dengar semuanya!" Joyopati kembali berteriak. Suaranya yang lantang membuat para prajurit berhenti bergerak, bersimpuh patuh tanpa melirik rekan senasib yang telah kehilangan nyawa karena memantik amarah sang Tumenggung. "Cari dan jarah harta kekayaan yang bisa kalian temukan di kediaman ini, lalu bakar semua yang tersisa." Joyopati mengakhiri perintahnya sembari memasukkan pedang kebanggaan dalam sarung. Dia sudah bersiap-siap menaiki kuda ketika salah satu prajurit menghampiri dengan takut-takut. Pemuda yang tampaknya baru berusia belasan tahun itu bertanya apa yang harus mereka lakukan pada istri mendiang Adipati. Joyopati menyeringai, teringat bahwa tubuh perempuan itu masih sintal meski telah memiliki anak. Wajahnya tak kunjung menua, sedap dipandang mata. Ia pun berpaling menatap sang prajurit, mengedipkan mata seraya berkata, "Aku serahkan pada kalian. Lakukan apa saja yang ingin kalian lakukan. Tapi ingat, jangan sampai meninggalkan jejak sedikit pun." Tidak lama setelah Joyopati meninggalkan kediaman Adipati Notokusumo, terdengar olehnya teriakan perempuan yang menyayat hati melolong sedih di antara tawa lelaki yang mengelilinginya. Lagi-lagi Joyopati tersenyum dan berkata, "Dengan begini, habis sudah riwayatmu, Kang Mas. Kehendak ibunda agar aku yang mewarisi posisi Rama menjadi penguasa Kadipaten Condong akhirnya terwujud." Raden,
Ayo jalan Raden. Tubuh Raden Arya Darmayasa didorong pelan agar berhenti menoleh ke belakang. Perwira kebanggaan ayahnya itu terus mengingatkannya supaya berjalan maju. Namun tubuh Raden Arya Darmayasa yang lemah dan penyakitan terpaku di atas tanah. Matanya nyalang menatap kobaran merah yang menghiasi langit di bagian timur. Air mata Raden Arya Darmayasa terus berjatuhan, membasahi pipi pucatnya. Kediaman yang dulu menjadi tempat paling nyaman untuknya, kini telah dilalap api yang berkobar ganas. Raden, ingat kata Adipati. Beliau meminta Raden Arya agar terus hidup dan membalaskan dendam keluarga. Wasiat terakhir Adipati Noto Kusumo menjadi senjata ampuh untuk saat ini. Raden Arya Darmayasa memaksa kakinya untuk terus melangkah, sedikit terseok-seok karena tak biasa berjalan sejauh ini tanpa mengendarai kuda. Hutan terlarang yang tak pernah diinjak oleh siapapun menjadi pilihan mereka untuk melarikan diri sesuai dengan amanat sang adipati ketika memerintahkan mereka melarikan diri. Dia beberapa kali terhuyung jatuh karena menabrak akar pohon yang tak terlihat dalam gelap. Namun perwira yang mengawalnya bergerak sigap menarik lengan Raden Arya sehingga tak tersungkur ke atas tanah. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, berusaha agar tak menimbulkan suara sedikit pun. Walau kini mereka jauh dari kediaman Adipati, bukan tidak mungkin ada orang yang melacak jejak Raden Arya untuk membunuhnya. Benar saja, perwira yang mendampingi Raden Arya Darmayasa tiba-tiba menarik lengannya dan membekap mulut Raden Arya. Ia berbisik, "Ada orang yang berhasil mengikuti kita." Mata Raden Arya bergerak liar. Dalam keadaan gelap gulita begini, mereka mungkin masih bisa bersembunyi di balik pohon. Namun kalau mereka terpegok, mustahil untuk melawan para penjahat tersebut. Terlebih lagi, pedang yang dimiliki oleh pengawalnya telah patah dua ketika berusaha melarikan diri. Sekarang keduanya hanya bisa mengandalkan keberuntungan serta terus berdoa agar persembunyian mereka tak ketahuan. Namun malam ini keberuntungan tampaknya tak berpihak pada keluarga Adipati Noto Kusumo. Walau diselimuti kegelapan, para pengejar Raden Arya masih dapat mencium jejaknya. Mereka menyerbu cepat ke tempat Raden Arya bersembunyi. Pedang diayunkan, bersiap merenggut nyawa putra sematawayang Noto Kusumo. Pengawal Raden Arya mendorong junjungannya menjauh. Naas, dorongannya justru mengarahkan Raden Arya ke tebing yang curam. Raden Arya menjerit ketakutan, matanya terpejam rapat sementara tubuhnya terus terempas di antara bebatuan tajam. Kelopak mata Raden Arya berkedut-kedut. Sebelum akhirnya ia memberanikan diri membuka mata, sinar matahari langsung menyergap membuatnya kembali memejamkan mata. Sengatan sinar matahari tidak hanya terasa menyilaukan, tapi juga membuat sekujur tubuhnya terasa panas bak terpanggang. Raden Arya mengerang, mencoba menggerakkan tangan untuk menghalangi silaunya sinar matahari. Namun seluruh tubuhnya seolah kehilangan tenaga, sementara rasa sakit yang tajam menusuk ke berbagai sendi dan tulang. Air mata menitik, membasahi kedua belah pipi. Rupanya inilah akhir hidup Raden Arya Darmayasa. Bukan membela nama baik sang Rama, justru ia kalah sebelum berjuang. Menilik badanmu. Kamu bukan anak kecil lagi yang masih boleh menangis karena kalah bermain. Terdengar jelas suara lelaki renta di dekat Raden Arya, mengejutkannya hingga terburu-buru kembali membuka mata. Tindakannya terlalu ceroboh, tapi Raden Arya sudah terlalu penasaran. Suara itu tak asing di telinga karena kerap menyambangi kediaman mereka di Kadipaten. "Yang Dirga," bisik Raden Arya dengan suara serak, mengamati lelaki tua yang tengah duduk di sampingnya seraya mengelus jenggotnya yang telah memutih. "Raden Arya Darmayasa,
Kenakalan apa lagi yang kamu lakukan kali ini? Sehingga aku menemukanmu nyaris tenggelam di bantaran sungai. Wajah yang hitam legam karena terbakar matahari tak tersenyum ketika memandang anak muda tersebut. Raden Arya Darmayasa Bayu Aji, anak sematawayang Panji Notokusumo, tersohor sebagai pembuat onar. Jakun belum lagi tumbuh di leher, tapi kenakalannya telah terkenal di seluruh kadipaten. Eyang Dirga Gentala, guru dari Panji Notokusumo, pun telah mengetahui tabiat anak dari muridnya tersebut, bagaimana dia sering membuat para pengawal kelimpungan mencari keberadaannya yang mendadak raib tanpa kabar. Seakan belum cukup, Raden Arya pun pernah membuat Rama dan biungnya kalang kabut karena tak sengaja menyulut api di lumbung. Hampir saja pasokan makanan untuk para prajurit habis dilalap api. Karena itu pula Dirga Gentala tak terlalu terkejut saat menemukan anak ini di pinggir sungai. Sekujur tubuh yang memar menandakan dia telah terbentur bebatuan. Beruntung kepalanya yang keras tak mengalami luka parah. Rama, ratap Raden Arya berulang kali. Matanya yang biasa berbinar nakal basah oleh air mata. Bahkan walau suasana hatinya buruk karena anak nakal yang telah mengganggu perjalanannya, Dirga Gentala tak tega melihat keadaannya. Lelaki itu menghela nafas berat, lantas membantu Raden Arya bangun. Daun keladi yang digunakannya untuk mengambil air dari kali didekatkan ke mulut Raden Arya. Kebaikan hati itu disambut dengan rakus oleh anak remaja yang tengah kehausan. "Ada apa dengan Notokusumo? Kamu dipukul karena ketahuan mencuri bahan makanan di dapur," ujar Dirga setengah meledek. Dalam hatinya sudah terbentuk prasangka bahwa anak ini tengah melarikan diri dari hukuman orang tuanya. Namun, kabar yang disampaikan oleh Raden Arya membuatnya tertegun. Sama sekali tak dikiranya keluarga bahagia yang baru dikunjungi kemarin silam berakhir menyedihkan. "Kamu yakin Ramamu tidak selamat?" Raden Arya menggeleng. Seduh sedan membuatnya sulit untuk berkata-kata lebih banyak. Semua kesedihan dan dendam tumpah dalam air mata yang tak kunjung berhenti. "Berhenti menangis," bentak Eyang Dirga yang telah kehilangan kesabaran menghadapi anak cengeng di depannya. "Bukankah Ramamu berpesan agar dendam mereka kau balaskan suatu hari nanti? Bagaimana caramu membalas kalau terus menangis seperti anak perempuan?" Bentakan Eyang Dirga berhasil menghentikan isak tangis Raden Arya. Dengan tangan yang masih dipenuhi goresan luka, diusapnya air mata yang tersisa. "Kamu yakin ingin membalaskan dendam?" ulang Eyang Dirga kasar. Hatinya iba melihat Raden berwajah bagus yang terbiasa hidup nyaman kini harus hidup sebatang kara. Namun belas kasihan tak akan berarti banyak untuk saat ini. Raden Arya Darmayasa mengangguk cepat, lalu meringis kesakitan. Dirabanya bagian kepala belakang di mana terdapat benjolan sebesar telur ayam, pasti karena terantuk batu saat ia terjatuh tadi malam. Eyang Dirga Gentala mengambil pucuk daun pisang batu yang ditemukannya tumbuh subur di dekat mereka berada. Pucuk paling muda berwarna hijau pupus dikunyah sampai halus. Kemudian dibalurkannya ke luka terbuka di beberapa bagian tubuh Raden Arya. Anak remaja dengan mata sembab karena terlalu banyak menangis hanya bisa meringis sembari menggigit bibir, sementara tangan kasar Dirga Gentala terus membaluri luka yang sesekali masih mengeluarkan darah. "Kalau tekadmu membalaskan dendam cukup kuat, kamu pasti bisa bangkit dan berjalan sendiri tanpa harus digendong seperti anak kecil," gerutu Eyang Dirga setelah selesai mengobati Raden Arya Darmayasa. Tidak mudah untuk berdiri, apalagi dalam keadaan tubuh dipenuhi luka dan memar. Namun tatapan sekeras batu Eyang Dirga Gentala membuatnya memaksakan diri. Dengan bertopang pada kedua tangan, Raden Arya Darmayasa mencoba bangkit. Percobaan pertama, dia kembali jatuh terduduk dengan cara yang menyakitkan. Baru di percobaan kelima, dia bisa berdiri walau tak setegak biasanya. Raden Arya menatap sekeliling. Ke pinggiran sungai yang dipenuhi batu berukuran besar, air mengalir deras ke hilir sebelum lenyap dari pandangan. "Terima kasih, Yang." "Untuk apa?"
telah menyelamatkan saya," sahut Raden Arya sembari berjalan tertati-tati mendekati lelaki tua berpakaian serba putih itu. Beberapa kali ia meringis karena harus menahan perih saat melangkahkan kakinya yang terluka. Eyang Dirga Gentala menunggu Raden Arya di bawah pohon bersandar di batangnya seraya berlindung dari sengatan matahari. Mereka harus segera pergi dari sini sebab prajurit suruhan Mergolo Joyopati bisa datang kapan saja. Mereka tentu akan menyisiri sepanjang tepian sungai untuk bisa menemukan jasad Raden Arya, keturunan terakhir dari Panji Notokusumo. Apalagi Eyang Dirga Gentala sangat mengenal sifat Joyopati. Lelaki dengan wajah mirip tikus itu tak akan menyerah sebelum melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa sang keponakan telah menemui ajal. Namun keadaan Raden Arya juga tak memungkinkan untuk naik kuda sekarang juga. Kulit remaja lelaki yang terbiasa hidup nyaman di kediaman Adipati kini nyaris semuanya bernoda darah. Yang Dirga Gentala sekali lagi menarik nafas panjang. Sebentar lagi matahari akan tergelincir ke ufuk barat. Menilik keadaan Raden Arya, selain menahan sakit, anak itu tentunya tengah kelaparan. "Raden Arya," panggilnya, membuat anak muda itu berusaha mempercepat langkah yang sempoyongan. "Kamu tentu sangat lapar." Remaja lelaki dengan pakaian compang-camping mengiyakan pertanyaan tersebut dengan sedikit ragu. Dia tak ingin terlihat lemah sehingga Eyang Dirga Gentala meninggalkannya karena terbebani. "Carilah tempat bersembunyi yang aman. Sementara aku akan mencari buah-buahan hutan untuk bisa dimakan." Belum habis kata-katanya, lelaki tua berpakaian putih itu sudah melesat pergi. Raden Arya hanya sempat melihat sekelebatan gerakannya sebelum akhirnya hilang sekejap mata seakan lenyap di telan angin. Walau sudah sering mendengar kehebatan yang Dirga Gentala dari mulut sang Rama, baru kali ini Raden Arya melihatnya secara langsung. Tangan Raden Arya terkepal kuat. Dia sudah menemukan orang yang akan membantunya membalas dendam. Meski tak pernah terlihat ramah, tapi dia yakin Eyang Dirga Gentala pasti sudi mengajarkan ilmu kanuragan padanya demi membalaskan dendam serta malu yang dilemparkan oleh pamannya sendiri kepada keluarga mereka. "Tunggu aku, Paman. Akan kubalas setiap tetes darah Rama yang jatuh karenamu." Wajah Raden Arya mengelap, syarat kesumat yang berkobar panas. "Tumpukan berat badanmu pada kaki depan. Kaki yang ada di bagian depan, bukan bagian belakang." Dirga Gentala nyaris kehabisan suara karena terus-menerus mengingatkan Raden Arya. "Kaki belakang lurus, jangan ditekuk." Raden Arya meringis mendengar gurunya kembali menyumpah. Dia bergegas membenahi posisi kuda-kuda depan sesuai instruksi. Dirga Gentala menggeleng putus asa. Sudah ratusan purnama sejak kejadian naas yang merenggut nyawa Panji Notokusumo dan istrinya. Sudah ribuan hari dihabiskan Eyang Dirga Gentala untuk mengajarkan kanuragan pada Raden Arya Darmayasa agar pemuda itu bisa membalaskan dendamnya. Namun hari-hari berlalu begitu saja. Semua yang diajarkannya tak lebih dari menebarkan garam di atas laut, sia-sia belaka. Jangankan ilmu meringankan tubuh, bahkan pemuda itu kesulitan untuk mengayunkan golok. Waktu terus berjalan mengikuti takdirnya. Matahari terbit di ufuk timur, lantas tenggelam di ufuk barat, bergantian dengan bulan yang turut menjadi penunjuk waktu. Namun Raden Arya Darmayasa hanya usia dan tubuhnya yang berkembang mengikuti kehendak waktu. Dia yang terbiasa dimanjakan sebagai anak adipati ternyata tak berbakat dalam kanuragan. "Istirahat dulu yang guru." Raden Arya mencoba berkompromi dengan lelaki tua yang duduk bersila di atas batu besar. "Yang guru tentu haus karena seharian mengawasiku berlatih. Bagaimana kalau aku mencari buah kelapa muda untuk kita minum bersama?" Melihat kelakuan sang murid, Eyang Dirga Gentala hanya bisa menghela nafas, mencoba menyabarkan diri bahwa tak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Mengajar Raden Arya tak semudah membalik tangan, sudah seharusnya dia tahu itu. Dia mengangguk, memberikan persetujuan pada muridnya untuk pergi sejenak. "Sebaiknya
Kamu juga berburu atau mencari ikan untuk makan malam kita. Cengiran di wajah Raden Arya perlahan lenyap. Permintaan gurunya untuk berburu sedikit sulit dipenuhi. Mengingat dia bahkan sudah berulang kali tersesat di hutan lebat tempat mereka berada kini. Apalagi yang kamu tunggu? Hah? Sentak Eyang Dirgagentala membuat Raden Arya berlari terbirit-birit menjauh dari lelaki renta itu. Namun dia kembali berbalik karena lupa membawa tombak yang akan digunakan untuk berburu. Lantas Lintang Pukang masuk ke dalam hutan bagai dikejar harimau lapar. Dia baru berhenti berlari setelah yakin jauh dari jangkauan Eyang Dirgagentala. Keringat bercucuran membasahi ikat kepala berwarna gelap miliknya. Kemana aku harus berburu? Ujarnya seorang diri, mengamati hutan yang syarat dengan pohon tinggi dan berdaun rindang. Semak-semak berduri tumbuh lebat di sekitarnya, sehingga Raden Arya harus berjalan berhati-hati. Raden Arya tak pernah lagi menghitung berapa purnama yang telah dilalui di tepi hutan selama pelariannya. Setelah kejadian di malam celaka itu, Dirgagentala membawanya pergi jauh. Butuh beberapa hari perjalanan dengan menaiki kuda untuk mencapai hutan terlarang ini membuat pantatnya nyaris lecet karena jarang beristirahat. Setiap kali Raden Arya kecil membuka mulut, gurunya langsung menatap tajam, memperingatkan agar tak merengek seperti anak gadis. Persembunyian mereka pun diatur dengan hati-hati. Eyang Dirgagentala membangun pondok kecil di tepi hutan di mana mereka bisa memperoleh kebutuhan hidup tanpa harus bertemu orang lain. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai paman tirimu itu mengendus keberadaan kita. Hanya itu yang diucapkan gurunya ketika Raden Arya bertanya kenapa mereka harus tinggal di tempat terpencil. Raden Arya segera bungkam ketika sosok Joyopati kembali diungkit, masih segar dalam ingatan ketika lelaki yang tak lain dan tak bukan adalah adik ramanya sendiri berteriak lantang di depan pintu gerbang kediaman mereka. Dia memberikan alasan kuat berupa titah Baginda Prabu Brawijaya agar sang adipati yang memimpin Kadipaten Condong bersedia menyerahkan diri. Tuduhan pemberontakan terhadap kerajaan Wilwatikta bukan main-main hukumannya. Bila terbukti Panji Notokusumo merencanakan makar, bukan hanya dia seorang yang menanggung siksaan, akan tetapi anak istrinya pun akan terseret juga. Dipancung di tengah alun-alun kota kerajaan, disaksikan oleh rakyat yang tak pernah kehilangan minat melihat hukuman dari Baginda Prabu pada para pemberontak. Namun Raden Arya tahu betul bahwa semua itu hanya fitnah belaka ayahnya yang rajin menyetorkan upeti berupa hasil bumi rakyat serta berpeti-peti emas. Tentu tak pernah berpikir untuk merencanakan pengkhianatan. Hutan terlarang ini terkenal menyeramkan. Bukan hanya binatang buas yang menguasai setiap jengkal tanahnya, akan tetapi banyak pula orang-orang buangan yang bersembunyi di sini dan memanfaatkannya untuk mencari keuntungan. Waktu itu, Yang Dirgagentala kembali menyambung kalimatnya, sekaligus memberikan peringatan agar ia tidak berkeliaran terlalu jauh. Raden Arya yang kini hanya mengenakan pakaian seadanya berwarna hijau gelap, mulai melangkah maju secara perlahan, menjibak semak berduri yang tumbuh lebat. Celaka, kenapa aku berlari ke dalam hutan? Sesalnya seraya menggaruk-garuk rambut. Harusnya aku pergi ke arah sungai. Di sana kan ada banyak ikan yang bisa kutombak. Pohon kelapa pun tumbuh subur di bagian hilir. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari akal apa yang harus dilakukan sehingga bisa pulang dengan membawa hasil buruan. Terfikir olehnya untuk membuat jebakan, siapa tahu ada kijang ataupun kancil yang terjebak karenanya. Air liur Raden Arya menetes. Mereka sudah cukup lama tidak memakan daging kijang. Sehari-hari dia hanya bisa menombak ikan untuk dibakar di api unggun. Buah-buahan hutan yang dapat ditemukan dengan mudah di dekat pondok mereka menjadi selingan selain ikan. Namun kemampuannya membuat perangkap juga tidak bisa dibanggakan. Sudah berulang kali ia mencoba dan terus mencoba, hasilnya selalu sama, nihil. Sebenarnya aku ini anak Rama atau bukan sih? Gerutunya sambil terus berjalan. Rama memiliki kesaktian mandraguna.
yang membuatnya ditakuti oleh banyak punggawa. Sedangkan aku masih sering babak belur terkena hantaman yang guru. Kalau begini terus, mungkin aku tidak akan pernah pergi keluar lagi seumur hidup bersembunyi di hutan terlarang. Apa masih pantas aku menyandang nama Raden Arya Dharmayasa? Raden Arya masih menggerutu sepanjang jalan, menyesali kebodohannya sendiri karena tak bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh Eyang Dirga Gentala. Dia baru berhenti melangkah ketika mendengar suara gemeresak semak di dekatnya. Raden Arya berdiri dengan wajah pucat, berusaha mempertajam pendengarannya. Kaki Raden Arya mulai gemetar, sedang tangannya memegang tombak dengan erat. Sinar matahari yang bersinar terang benderang di langit tak banyak berarti di hutan ini. Dedaunan yang rindang membuat cahayanya tak sampai ke bawah. Semua terlihat remang-remang persis malam hari ketika ada bulan purnama. Bibir bawah Raden Arya bergetar. Ia hampir berteriak ketakutan meminta pertolongan sang guru, namun jarak mereka terlalu jauh sehingga mustahil gurunya akan datang tepat waktu. Suara gemeresak terdengar kembali, kini semakin mendekat. Raden Arya sibuk mencari jalan. Apakah dia akan berlari sekuat tenaga atau pasrah berdiri di tempat menunggu harimau itu menerkamnya? Celananya basah oleh air seni saat semak-semak tersibak memperlihatkan binatang bertubuh ramping, bertanduk panjang, dan kaki yang terlihat bergerak tidak wajar. Detak jantung Raden Arya berpacu cepat, setiap detik semakin berdetak kencang seiring dengan keringat dingin yang menetes membasahi kening dan punggung. Matanya tak berkedip, mengawasi sosok asing yang datang mendekat. Semakin lama menatap, sosok samar itu semakin terlihat jelas. Bukan lagi sekedar bayangan gelap, tetapi telah menjelma penampakan utuh. Kijang, desanya tak percaya. Kedua kaki Raden Arya langsung lemas sehingga ia jatuh terduduk di atas tanah berlapis daun basah yang mulai membusuk. Tombak kayu yang dibawa ikut jatuh di samping karena tangan pun ikut kehilangan tenaga. Begitu sadar dirinya tak terancam bahaya, alih-alih bertemu harimau, Raden Arya justru menemukan binatang buruan yang datang langsung padanya. Kaki yang lemah membuatnya tak dapat bergerak untuk segera menyergap. Namun binatang bertubuh ramping itu pun tampaknya tak peduli, atau mungkin tidak menyadari kehadiran Raden Arya sama sekali. Hewan itu mendengus kesakitan sekali sebelum pada akhirnya roboh. Beberapa tombak jauhnya dari Raden Arya hanya dihalangi oleh beberapa anakan pohon yang tumbuh tidak beraturan. "Apalagi yang kamu tunggu, Arya?" ujarnya pada diri sendiri. Binatang buruan berbaring pasrah di hadapanmu, namun kakinya tak mau bergerak sesuai keinginan. Begitu juga tangannya tak kunjung meraih tombak untuk menyelesaikan penderitaan Kijang di depannya. Walau memiliki kemampuan kanuragan tidak sempurna, pada nyatanya cara berpikir Raden Arya masih tajam. Dia tahu tak mungkin ada keberuntungan yang datang begitu saja. Pasti ada penyebab di balik kemujuran ini. Hanya ada dua kemungkinan kenapa Kijang itu bisa berada di sini. Pertama, karena diburu para perampok yang bersembunyi di dalam hutan larangan. Kedua, karena baru saja dilukai oleh hewan pemburu lain, harimau. Baru saja terlintas dalam benak suara hewan buas penguasa hutan itu mengaum dengan nyaring. Tidak jauh dari tempatnya berada, Raden Arya buru-buru berdiri menggunakan tongkat sebagai tumpuan. Alas jadah, baru aja dipikirkan, dia sudah muncul. Mata Raden Arya bergerak cepat, memindai pohon mana yang bisa dipanjat. Dia tahu harimau pun bisa memanjat jika mau, tapi dengan korban yang terbaring lepas di atas tanah, mungkin hewan itu tak akan tertarik pada manusia. Raden Arya tergopoh-gopoh mendekati pohon tertinggi ketika matanya tak sengaja memandang Kijang yang masih bernafas walau bersusah payah. Mata mereka bertemu, dan di kemudian hari nanti Raden Arya berani bersumpah bahwa mata Kijang itu meneteskan air mata seolah meminta tolong agar diselamatkan. Bukan
Bukan urusanku, sudah takdirmu dimakan hewan buas lain. Raden Arya membuang muka. Dia melanjutkan upayanya untuk memanjat semakin tinggi. Raden Arya baru saja bersembunyi di balik dahan yang memiliki daun paling rindang ketika dia kembali mendengar auman harimau. Kini semakin dekat dengan tempatnya berada, suara binatang penghuni hutan yang tadinya ramai bersahutan mendadak sunyi dalam sekejap mata. Bahkan suara burung yang semula ramai berkicau kini senyap tanpa jejak. Raden Arya menahan nafas ketika mendengar suara tapak kaki mendekat. Di sibaknya daun yang menghalangi pandangan, mencari tahu di mana posisi sang raja hutan. Dari atas, dia bisa melihat badan besar berloreng, berjalan menembus semak berduri dengan entengnya. Mulut yang terbuka lebar memperlihatkan gigi tajam runcing, sedang hidung mendengus, mencari aroma darah yang akan menuntun kepada korban. Dipeluk ke dahan pohon yang seukuran paha orang dewasa, tangan yang berkeringat membuatnya kesulitan mempertahankan keseimbangan. Nafas pun diatur sepelan mungkin agar tak terdengar nyaring. Harimau itu kian mendekat, sehingga Raden Arya pun menatap penuh sesal pada kijang yang tak seberapa jauh darinya. Lagi-lagi tatapan mereka bertemu. Raden Arya segera menarik tangan, tak ingin terlibat lebih jauh. Digenggamnya tangan yang masih berkeringat, sekaligus mencoba menahan hasrat yang ingin turun tangan sendiri untuk menolong hewan malang itu. Jangankan melawan harimau, Raden Arya dapat bersembunyi dengan aman di atas sini saja, itu sudah luar biasa. Raden Arya kembali menggelengkan kepala. Namun, lagi-lagi akal tak sejalan dengan kehendak tangan dan kaki Raden Arya. Tepat saat harimau itu telah berada di bawah pohon tempatnya berlindung, Raden Arya melompat turun. Tombak yang masih di tangan ditusukkan ke arah kepala. Sayang, dia gagal. Harimau itu dengan mudah berkelit. Kini dia memamerkan taringnya yang tajam, menggeram marah karena telah diusik. Kedua kaki Raden Arya gemetar hebat ketika hewan buas tersebut mengaum keras. Cakarnya yang tajam dan kuat mengancam keselamatan Raden Arya. Ayo, ayo serang. Aku tidak takut. Raden Arya memainkan tombak yang ajaibnya masih ada di tangan. Sudah kepalang tangguh. Rasa takut akhirnya kalah karena tak ingin mati konyol. Hewan berbulu loreng hitam kuning itu bergerak cepat, mengayunkan cakar ke bahu kanan Raden Arya. Ia meloncat tepat waktu, tapi bajunya sobek seketika. Pada saat yang bersamaan, tombaknya bergerak lincah, kini mengarah ke perut harimau, mengincar bagian yang lebih mudah ditusuk. Lagi-lagi Raden Arya harus kecewa karena binatang itu kembali menghindar. Bahkan kakinya sempoyongan karena kehilangan keseimbangan. Naas, ia terjerembab ke tanah karenanya, tapi dia lekas-lekas berbalik ingin menyerang lagi. Namun harimau itu bukanlah lawan yang mudah. Ia menerkam Raden Arya lebih dulu saat dirinya baru saja terlentang. Telapak kaki depan berbulu itu menekan kuat dada Raden Arya, sedang cakarnya yang tajam menusuk dalam. Raden Arya berteriak kesakitan bercampur terkejut. Di sela sakitnya itu, dia dapat mencium aroma amis darah dari lukanya sendiri. Darah semakin banyak mengucur, tenaga pun kian lemas, dan harimau yang jauh lebih berat darinya itu masih menekan tubuh Raden Arya, mempermainkan korbannya seperti kucing bermain dengan tikus. Dengan putus asa, tangan Raden Arya Dharmayasa merabat tanah di dekatnya, lantas meraih batu seukuran kepalan tangan dan menghantamkannya sekuat tenaga ke kepala harimau yang lengah. Serangan berhasil membuat hewan buas itu kaget dan melepaskan cengkeraman. Raden Arya tak ingin kehilangan kesempatan. Tombak yang tak jauh darinya pun segera diraih, ditusukkan dengan sepenuh tekad ke arah hewan yang masih terkejut sehingga tak dapat melawan. Cukup Raden Mas. Raden Arya tak melepaskan tombak dari tubuh harimau. Walau dia terkejut setengah mati, di hutan larangan seperti ini mustahil ada perempuan kecuali itu adalah makhluk lelembut yang ingin menyesatkannya. Di dalam dilema, menengok ke asal suara merdu itu, bisa jadi lehernya dimangsa oleh harimau karena lengah. Diam pun bukan pilihan sempurna. Tak ada yang menjamin perempuan di belakangnya tak berbahaya. Lepaskan dia, Raden Mas Arya Dharmayasa. Pemilik suara itu berjalan cepat dari belakang Raden Arya, merebut tongkatnya lantas mematahkannya. Hati-hati, harimau itu berbahaya.
Perempuan dengan pakaian berwarna hitam menutupi sebagian besar tubuhnya itu tersenyum kala mendengar peringatan Raden Arya, namun tak menyurutkan langkahnya. Dia berlutut, menyentuh luka menganga akibat tombak di sisi kiri harimau itu ajaib. Luka tersebut berangsur surut sebelum hilang sama sekali. Raden Arya mundur, jelas perempuan itu bukan orang biasa. Benar, aku bukan orang biasa, sautnya seakan bisa membaca pikiran Raden Arya. Tepat seperti dugaanmu. "A- apa apa yang Nyimas inginkan dariku?" tanya Raden Arya. "Asal Nyimas tahu, aku tidak memiliki apa-apa yang bisa memuaskan hatimu." Perempuan tersebut tertawa merdu seperti gemericik air yang menyejukkan. "Begitukah menurut Raden Mas bahwa aku menginginkan sesuatu?" Pertanyaan itu justru semakin membuat nyali Raden Arya kian ciut. Ia meneguk ludah, melirik ke arah tombak yang telah patah menjadi dua. "Bahkan dengan tombak itu pun, Raden Mas tak akan bisa melawanku." Perempuan asing itu berbalik menatap Raden Arya sembari tersenyum, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Rambut hitam legam berhias tiara batu permata. Harimau ganas yang telah sembuh secara cepat mendengkur manca di kaki si perempuan. Ia kini tak ubahnya dengan seekor kucing yang sedang tidur, sama sekali tak terlihat menyeramkan. Dia sebenarnya tidak ganas. Hari ini dia terpaksa berbuat seperti itu karena aku yang memerintahkan, ujarnya seraya mengelus kepala hewan berbulu loreng tersebut. Nyimas ingin hewan itu memakan saya," gagapnya terkejut. Lagi-lagi terdengar suara tawa, seakan kalimat Raden Arya tak lebih dari lelucon belaka. "Bukankah tadinya dia ingin memakanku? Tapi Raden Mas telah mengganggunya." Mendengar itu, Raden Arya menoleh ke arah kijang malang tadi berbaring lenyap tanpa jejak, hanya ada dedaunan yang berserakan di atas tanah. "Tadi itu hanya sedikit ujian untuk Raden Mas. Apakah jiwa pemberanimu masih ada atau hilang karena terus melarikan diri dari bayang-bayang maut? Ternyata aku tak harus menelan kekecewaan. Raden Mas Arya Dharmayasa masih memiliki keberanian," lanjut perempuan berparas cantik itu masih sambil mengelus bulu kucing besar di kakinya. Untuk apa Nyimas melakukan ini semua? Kita belum saling mengenal, tidak pula pernah bersimpangan jalan. Lantas apa yang membuat Nyimas memberikan ujian semacam ini? Kini Raden Arya bersimpu menekuk lutut, menanti jawaban dari perempuan yang sepantaran ibunya saat masih ada dalam jagat fana ini. Api dendam yang berkobar di hati Raden Mas telah membuat alam Mayapada ikut merasakan panasnya. Pengkhianatan paman tirimu, kematian kedua orang tua yang sangat mempercayainya, memang pantas mendapat pembalasan. Suara gelang kaki bergemerincing ketika ia berjalan mendekati Raden Arya. Tapi sayangnya, dendam dan kecakapanmu dalam belajar kanuragan tidak seiring jalan. Raden Arya menunduk menahan malu. Dan karena itu, aku sengaja turun dari kayangan untuk memberikanmu senjata pusaka agar semua kesumat yang berkobar di hatimu terbalaskan. Tangan halusnya menyentuh ringan bahu Raden Arya, meminta mendongak ke arahnya. Di tangan perempuan itu terdapat sebilah keris yang masih tersimpan dalam warangka. Warangka dengan motif sederhana, terbuat dari kayu, menyembunyikan sebilah keris, tak menunjukkan bagaimana wujud aslinya. Terimalah keris naga lirang ini untuk membantumu membalaskan dendam. Hanya saja jangan gegabah melepaskan keris ini dari warangkanya kalau tak ingin bencana menimpa orang di sekitaran Raden Mas. Raden Arya tersentak. Ia tak mengerti kenapa dia dianugerahi keris yang justru menjadi pembawa bencana. Kerutan bingung di kening merusak wajah bagusnya. Keris naga lirang sempat dimiliki oleh penganut ilmu hitam, hingga auranya pun ikut gelap, walau dulu diniatkan untuk kebaikan. Sekarang, tugas Raden Mas untuk mengubah keris ini agar kembali menjadi putih, atau ucapannya tak dilanjutkan. Atau apa Nyimas?
Atau diri Raden Maslah yang akan terpengaruh dengan aura kelam sehingga dirimu menjadi tak kalah kejamnya dengan pamanmu, Margolo Joyopati? Raden Arya tak sempat menolak karena keris telah diserahkan padanya. Perempuan yang sejatinya adalah jelmaan Dewi Parwati kembali mendekati harimau yang masih mendengkur pulas. Mulai hari ini, pergilah berkelana untuk mengembangkan kemampuan kanuraganmu. Cari guru yang bisa mengajarkan bagaimana caranya mengalahkan angkara dalam keris itu. Dewi Parwati diam sejenak sebelum kembali berkata, ganti namamu menjadi Bayu Aji. Jangan pernah menyebutkan nama Raden Mas lagi kecuali nanti dirimu berhasil menguasai keris naga lirang. Sosok perempuan cantik itu lenyap bersama dengan hembusan angin tak memberi kesempatan pada Raden Arya untuk berterima kasih. Hanya aroma wangi bunga yang ditinggalkan serta sebilah keris di tangan menjadi bukti bahwa kejadian yang baru saja terjadi bukan hasil lamunan belaka. Raden Arya tercenung sesaat. Keris itu terasa berat sekaligus terasa dingin ketika berada dalam genggaman. Apa boleh buat? Lebih baik aku pulang dulu dan bertanya pada Eyang Dirga apa yang sebaiknya aku lakukan. Entah bagaimana caranya, tapi Raden Mas berhasil kembali ke pondok. Tubuh yang tergores duri tak lagi dihiraukan. Dia terlalu bersemangat ingin segera bercerita kepada Eyang Dirga Gentala. Namun pondok sederhana yang ditinggalinya selama ini telah porak-poranda, bahkan sebagian hangus terbakar. Raden Arya berlari, berteriak-teriak memanggil nama gurunya berkali-kali. Eyang Guru. Ya itu dia teman-teman, luar biasa dan asli keren, pakai banget ini kisahnya. Saya baru nemu nih kisah yang kayak begini nih, kolosal ya, old school, dan buat teman-teman mungkin mengingatkan kita kembali ke zaman radio dulu ya. Dan saya suka bener-bener jadi kayak ada di dalam kayak flashback ini ke masa lalu. Jadi ini adalah kisah di Kerajaan Majapahit dalam masa pemerintahan Kerajaan Majapahit setelah Raja Hayam-Wuruk, teman-teman. Jadi memang digambarkan suasananya masih zaman dulu banget. Tapi saya suka banget nih, Mbak Nana, terima kasih atas kisah luar biasanya dan bagaimana di sini seorang Arya ya, Raden Arya, dia harus dihadapkan dengan satu tragedi yang mana orang tuanya Panji Notokusumo sebagai Adipati Condong ya, Kadipaten Condong itu harus dihabisi oleh adik tirinya. Waduh, dan di sini paman daripada Raden Arya berarti teman-teman ya, Joyo Menggolo, dan di sini dia akan apa sih namanya ya, menumbuhkan rasa dendam nih ke Sumat. Dia masih kecil tapi akhirnya ditempa oleh sang guru Eyang Dirga, dan di endingnya tadi dia dipertemukan oleh Dewi dari Kayangan yang memberikan dia sebilah keris. Wah, keris naga lirang. Makin penasaran kan buat teman-teman? Besok pokoknya part 2-nya jangan sampai ketinggalan jam 12 siang. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan silakan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Sekali lagi, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.